saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan waktu kepada Ibu Yuli. Oke, kepada Ibu Yuli, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutannya. Kami persilahkan Ibu Yuli. Bismita, Pak Irwan. Ya, silahkan Bu. Baik, terima kasih Pak Irwan sebagai MC. Nanti jangan lupa kita Oh, baik. putarkan cuplikan video kita bersama Teachcast ya sambil menunggu orang tua lainnya. Selamat sore Papi Mami, orang tua hebat sekalian, Bapak Ibu guru, staf, dan teristimewa untuk Ibu Wida, psikolog keluarga yang hebat, yang luar biasa menginspirasi. Selamat datang Ibu, terima kasih bersedia bersama dengan kami nih yang dari Tasikmalaya di sela-sela kesibukannya, narasumber kita yang luar biasa. Puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Tuhan karena melalui pertemuan virtual ini kita boleh bersama-sama mengikuti sesi parenting yang luar biasa. Temanya membangun generasi yang tangguh di era digital. Seperti apa nanti tentunya akan dikupas tuntas oleh Ibu Wida dan pasti tidak puas. Yakin nggak puas gitu ya, dan mudah-mudahan ada sesi tanya jawab nanti Bapak Ibu orang tua sekalian juga boleh langsung ya berinteraksi, tapi silakan saya sekaligus mengingatkan saja ya Bu Ida ya, izin ya, Mama Papa nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ketik di chat, nanti Ibu Wida akan menjawab. Bisa secara langsung tetapi kita akan mendahulukan yang melalui chat. Silakan ditanyakan lewat chat, lalu nanti Ibu Wida akan menjawab. Jika masih ada sisa waktu, mungkin ada yang ingin bertanya langsung, baru nanti kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang secara langsung ya Bu. Dan tentunya Mama Papa sekalian, Ibu Wida sebagai sekolah Katolik, kita percaya bahwa pendampingan orang tua dan pendidikan karakter itu memang berjalan beriringan. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri nih ya. Dan semoga harapannya melalui materi hari ini kita semakin diperkaya dalam menuntun anak-anak kita agar bertumbuh menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang bijaksana, dan tentunya pribadi yang penuh kasih. Sekali lagi, terima kasih Ibu Wida serta seluruh orang tua yang hadir pada sore hari ini. Semoga sesi ini membawa berkat dan manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Selamat berparenting. Terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih atas sambutannya yang sudah mewakili sekolah, tentunya Ibu Anita. Mama Papa, tapi kita sebelum melanjutkan, tentunya sebelum ke puncak acaranya untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri, kita akan siap-siap dulu, apa namanya, konsentrasinya, fokusnya dulu. Kita akan mencoba fokusnya terlebih dahulu ya. Kita akan permainan terlebih dahulu. Silakan mungkin menggunakan raise hand-nya. Ini ada beberapa pertanyaan, saya akan bacakan saja pertanyaannya. Siapa yang anaknya? Oke, siapa yang anaknya jika sedang main handphone atau gadget diminta bantuan mengatakan sebentar. Nah, silakan mungkin bagi orang tua yang tentunya ya mendapati ketika anaknya diminta bantuan. Saya akan sampaikan di sini mungkin di via chat, boleh raise hand ya. Silakan siapa di sini yang tentunya jika diminta bantuannya terkadang mengatakan sebentar. Nah, mungkin nanti akan dibahas juga oleh Ibu Wida ya, tentunya penggunaan-penggunaan gadget ini seperti apa. Silakan Mama Papa, kita siap-siap sambil menjawab tentunya apakah ada, kita lihat ya. Oh, tidak ada tentunya, luar biasa sekali ya. Orang tua di sini tentunya sangat-sangatlah bijak dalam menggunakan handphone atau media digital. Harapannya seperti itu. Dan kita akan coba lagi selanjutnya ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Nah, kalau tadi tentunya untuk anak-anak, sekarang kita coba ya untuk mama papanya. Untuk mama papanya yang pernah yang pernah membatasi gadget terhadap anak-anaknya, tapi akhirnya ikut
main handphone juga. Nah, kira-kira siapa di sini ya? Kita coba saja. Kita coba. Mungkin nanti akan diberikan triknya bagaimana ya mengatasi ini semua. Misal seperti itu, kita langsung tanyakan saja kepada ahlinya. Silakan. Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa ikut menjawab dalam permainan ini ya. Saya akan bacakan kembali untuk pertanyaan yang kedua. Yang pernah membatasi gadget tapi akhirnya ikut main handphone juga. Nah, silakan. Terkadang saya juga sama sih, Bu. Begitu ya. Tapi kan Itu tidak. ya. Jawabnya ngetik di chat saya gitu. Ya, oh di raise hand saja, Bu. Raise hand saja, silakan. Raise hand. Oke, raise hand saja. Oh. Oke. Reaksi saja boleh. Raise hand saya. Misalkan seperti itu ya. Mama, papa, boleh. Baik. Sambil Oh. melatih fokus juga ya. Nah, kalau sekarang mungkin oh, belum ada ya. Luar biasa sekali ya. Wow, keren ya. Ini ya, raise hand teh ini ya, raise hand teh ini. Itu ya boleh tepuk tangan, berikan reaksi, boleh ya. Saya. Nah, ada juga. Ya, siap. Baik, selanjutnya kita akan coba kalau begitu kita ketik saja ya. Kita permainannya untuk mengetik saja. Ya, Untuk ya. Oke, kita permainannya karena di sini temanya yaitu membangun generasi tangguh di era digital dan sasarannya juga adalah orang tua, edukasi kepada orang tua. Pertanyaannya adalah apa yang paling mama dan papa khawatirkan dari penggunaan gadget anak? Silahkan mama papa, boleh ini via komentar, kolom komentar silahkan disampaikan. Apa yang paling Mama Papa khawatirkan dari penggunaan gadget anak? Silakan, Mama Papa. Kami berikan waktu untuk mengetik, membuka situs yang tidak sesuai dengan usianya. Baik, yang pertama itu ada jawabannya. Rusak mata, betul sekali, karena sangat mengganggu sekali. Pakai kacamata sejak kecil, jarang ngobrol, takut anak sakit mata. Buka situs yang lain, oke, matanya pedih, betul sekali. Salah pergaulan, iya, terutama mata dan radiasi juga ya. Betul sekali. Oke, sulit bersosialisasi, membagikan konten-konten ulang. Oke, kalau sekarang tuh bahasa-bahasa anak-anak atau kalimat-kalimatnya, mohon maaf mungkin spam begitu ya. Nah, tentunya ya sangat apa namanya, sangat banyak sekali informasi yang cepat bahkan mungkin kita masuk atau bahkan anak-anak masuk ke hutan belantara tanpa pendampingan orang tua, tanpa pendampingan kalau di sekolah pendampingan Bapak Ibu guru, kalau di rumah tentunya pendampingan orang-orang dewasa, pendampingan orang tua. Nah, tentunya dikhawatirkan ini sangat mengganggu aktivitas terutama pada pelajar baik TK, SD maupun SMP di sini ya matanya rusak. Oke, kurang fokus, betul. Berita yang belum tentu benar, ya. Sangat mudah sekali tentunya mendapatkan informasi, tetapi di sini banyak sekali informasi yang perlu kita, apa namanya, tanggapi, perlu kita bijak sekali dalam penggunaan komentar. Apalagi katanya sekarang bukan salah mulut, tapi salah jari. Jari ini sangat berpotensi sekali. Ibu jarinya ini sangat berpotensi sekali, ya untuk membuat komunikasi, membuat komentar-komentar, apalagi komentar-komentar yang mohon maaf yang negatif. Tentunya nanti kita akan bahas, kita akan dengar dari Ibu Wida tentunya. Untuk selanjutnya, oke baik, sambil menunggu jawaban-jawaban daripada orang tua, tentunya saya akan menyapa kepada Miss Nora. Apakah Miss Nora sudah hadir? Ada di studio mana Miss Nora? Halo Miss Nora. Halo, Pak Irwan. Halo Miss Nora, selamat sore, selamat malam ya. Ya, selamat sore, selamat Selamat, malam menjelang malam ya. iya betul, selamat petang ya kalau tadi sama Pak Karadi disampaikan. Baik, Miss Nora, apakah sudah siap untuk memandu jalannya nanti pemberian materi dari Ibu Wida? Ya, Pak Irwan. Oke, baik. Kalau begitu tentunya, oke, Ibu Nora sudah siap tentunya ya. Nah, tapi sebelum ke Miss Nora, saya akan pantun dulu boleh ya Miss Nora ya? Boleh Pak Irwan, silahkan. Oke.
Pantunnya adalah jalan-jalan. Oke, baik. Pantunnya adalah jalan-jalan beli kabel data. Cakep. Cakep. Terima kasih udah dibilang cakep. Dipakai ngecas hingga penuh daya. Cakep. Selamat datang parents semua. Mari belajar bijak di dunia digital bersama. Baik, terima kasih Miss Nora. Selamat memandu tentunya dengan pemateri yang sangat luar biasa yang sudah berada di studio berapa Miss Nora? Ya, Oke. Baik, silakan. oke. Tentunya waktunya kami serahkan. Silakan Miss Nora. Oke, terima kasih Pak Irwan atas pembukaannya di acara parenting kita, walaupun dia via Zoom ya Pak ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Pada malam ini kita akan mengadakan acara parenting yang sudah dibuka oleh Pak Irwan, di mana dengan tema adalah membangun generasi tangguh di era digital. Di mana narasumber kita adalah Ibu Dr. Randa Litwina Wahyu Widayati, sarjana psikologi, di mana beliau merupakan psikolog keluarga. Jadi untuk kesempatan ini, kepada Ibu Wida, kami persilahkan untuk memaparkan materinya, Bu. Ya, baik. Ini langsung ya? Ya, Kalau saya, boleh langsung. Ya, Ibu. terima kasih Bapak Ibu. Tumben-tumben ya kita pertemuannya di Jumat malam, padahal besok udah weekend, pengen libur ya. Tapi di Bandung dari tadi hujan besar, jadi saya bersyukur sekali parentingnya nggak harus ngumpul gitu ya, karena pasti berat ya kalau lagi hujan harus ngumpul. Saya akan sharingkan slide, nanti slide-nya juga bisa saya titipkan ke Ibu Nita. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang perlu, bisa. Saya meminta tolong Miss Nora, coba beritahukan kepada saya apakah masih terbalik atau sudah betul tayangannya. Ya, tayangannya sudah benar. Yang benar ini atau ini? Ini sudah benar, Bu. Yang benar yang ini? Ya, ini yang benar. Oh, yang tadi masih ada dua ya gambarnya ya? Ya, Bu. Siap. Ya, mari Bapak Ibu, gini ya. Jadi orang tua itu kan kita sering berandai-andai ya. Nanti kalau anak saya TK, kayaknya nyantai deh. Lebih enak karena dia udah punya kegiatan gitu ya. Pasti lucu kalau udah udah punya anak gitu ya. Ternyata TK juga masih repot kita ya. Sama aja kayak masih dia bayi juga sama aja TK juga repot. Terus kita mikir, oh mungkin nanti ya kalau udah SD gitu ya, lebih tenang anaknya, lebih mudah diatur bisa gitu. Tapi ternyata enggak juga ya. Sebenarnya juga tetap aja. Kalau nggak ada handphone dia nangis gitu ya. Kalau kakak adiknya gampang berantem, ternyata tetap aja ya, ada terus permasalahan. Nah, tapi nanti kita akan lihat yang lebih jauhnya, terutama dari sisi ini dia, bagaimana menyiasati digital. Ya. Jadi nanti kita bahas karakteristik generasi alfa ya. Soalnya anak kita kan termasuk generasi alfa. Kemudian yang kedua juga akan kita lihat bagaimana sikap kita sebagai orang tua kalau memang anak kita tuh nggak bisa lepas dari gadgetnya, yang kayak tadi Pak Irwan bilang kan, deh ayo ini dulu, bentar, kakak bantu mama ini, bentar gitu ya. Nah itu kita tuh harus gimana? Atau tadi ada yang menulis juga, khawatir kalau dia mengkonsumsi konten yang gak jelas. Nah itu juga nanti kita akan lihat ya. Lalu satu perkembangan yang sekarang sedang pesat dan juga banyak mempengaruhi manusia adalah mengenai AI atau AI, akal imitasi atau artificial intelligence. Nanti kita akan lihat. Karena sekarang udah mulai banyak anak-anak yang lebih suka sama AI pada sama orang gitu. Jadi kita sebagai orang tua punya saingan ketat nih untuk merebut hati anak, yaitu AI. Dan terakhir kita akan masuk bagaimana supaya anak kita tetap jadi anak baik, nggak ke bawah-bawah pergaulan yang nggak terlalu benar, atau di digitalnya juga dia bisa memilih konten-konten yang memang bermanfaat ya. Kita masuk dulu ke karakteristik generasi alfa. Bapak Ibu, ayo kita tulis di kolom chat yuk.
tahun berapa kelahiran anak Bapak Ibu? Kelahiran apa? Anak Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang 2012. Oh, Orlando 2013. Makasih. 2014. Sip. 11. Wah, ada yang anaknya 3. Banyak sekali. Ada yang 2020, masih unyu-unyu. Ya, 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 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pas nih. Karena generasi Alpha itu kelahirannya dari 2010. Di sini saya belum lihat orang tua menuliskan kelahiran 2009 gitu ya. Jadi cocok ya, cocok ya. Pembahasan kita mengenai generasi Alpha. Bapak Ibu, sampai nanti selesai jam saya jatahnya sampai jam 7.15. Siap-siap untuk jawab di chat ya, karena saya bisa tiba-tiba bertanya ya. Ya, terima kasih buat Queen and Juliet. Lumayan agak jauh ya, bedanya 9 tahun. Yang ini juga banyak. Betul sekali. Sip, terima kasih untuk jawabannya. Kita lihat ya. Karakteristik anak yang kelahiran 2010 sampai 2024 atau Alpha itu kayak apa sih? Ini katanya. Ada beberapa anak yang punya kemampuan yang semakin tinggi termasuk indera keenam. Jadi kalau kita sebagai orang tua ngelihat anak kita itu mudah murung, mudah nangis, kayaknya jutek banget ngelihat orang, jangan bilang dia anak bermasalah dulu. Coba diperiksa. Barangkali dia memang punya keunggulan yang nggak umum gitu ya. Bisa membaca pikiran orang, misalnya gitu ya, atau bisa melihat arwah misalnya. Oh, kalau anak kita bisa melihat arwah-arwah kan pasti gimana Mozart senyum gitu ya. Kepalanya aja udah penuh sama makhluk-makhluk yang aneka ragam bentuknya. Mungkin dia mudah demam, mudah sakit gitu. Itu juga perlu kita. Tapi pasti kecerdasan mereka lebih tinggi daripada orang tuanya. Jadi mereka punya pola belajar yang pasti beda dengan kita. Karena memang kecerdasannya juga tingkatnya beda gitu ya. Zaman kita masih ngapalin, zaman mereka udah nggak perlu ngapalin, misalnya ya. Yang kedua, mereka suka banget belajar melalui teknologi dan gadget. Makanya itu ada anak yang kalau di SMP tuh, kalau pas liburan, misalnya hari Sabtu, bisa seharian di kamar sambil main HP terus. Kalau kita orang tua pikirannya tradisional ya, disangka anak kita lagi nyantai, misalnya nonton film gitu ya, atau scroll TikTok terus kita marah. Belum tentu. Mungkin dia sedang meneliti sesuatu lewat data-data yang ada di handphonenya. Mungkin dia lagi belajar, lagi ngulik gitu ya. Anak saya dan keponakan saya yang sudah kerja itu mereka juga pakai HP untuk cari peluang kerja. Nah, waktu ibunya nggak tahu, waktu saya nggak ngerti juga saya pikir gimana sih belum kerja nganggur lihat HP terus gitu. Ternyata mereka lagi cari peluang kerja. Jadi memang belum tentu dia bersantai waktu lagi pegang HP. Yang berikutnya, ini dia, kalau anak kita mudah stres, mudah bete, coba ajak berkegiatan di alam terbuka. Berenang, lari-larian di rumput, main di bawah pohon-pohon rindang, pokoknya mah alam terbuka aja. Karena berada di alam terbuka itu, emosi negatif anak karena tayangan, itu bisa disedot dengan baik oleh alam. Jadi, suasana hatinya akan kembali netral. Nah, ini agak berat juga mungkin buat kita semua ya. Bagaimana fenomena fatherless atau ayah yang tidak hadir itu semakin besar ya. Di Indonesia tuh survei terakhir 20% keluarga-keluarga itu ayahnya tidak berperan. Entah karena memang budaya, jadi ayah ada di rumah tapi nggak ikutan ngasuh anak, atau ayahnya memang nggak ada, kerja di luar kota, di luar pulau, atau memang sudah berpisah. Wah, karakteristik anak yang tanpa ayah ini pasti banyak bedanya ya. Mungkin mereka lebih sensitif, lebih mudah dibully, nggak terlalu percaya diri. Ini juga membuat suasana pertemanan atau suasana kelas itu mungkin juga berat. Untuk guru-guru juga berat gitu ya. Untuk keluarga juga berat ya. Lalu satu lagi yang khas pada anak generasi Alpha itu ciri individualistiknya tuh tajam banget. Jadi bakat-bakat mereka itu kelihatan banget. Ada yang lebih suka gambar sama geografi misalnya ya. Ada yang suka ngapalin biologi tapi dia juga suka menari. Nah yang gitu-gitunya teh ada. Jadi kita udah nggak musimnya lagi membatasi anak bahwa anak pintar itu yang matematikanya bagus. Anak pintar itu yang IPA-nya bagus. Enggak gitu. Pelajaran menarinya bagus juga anak pintar.
Geografinya bagus juga anak pintar, suka memasak dan masakannya enak juga anak pintar gitu. Jadi batasan mengenai anak pintar itu sekarang banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Malah kadang-kadang ada beberapa anak yang masih kecil udah suka main HP, tapi di HP-nya itu dia bisa bikin gambar yang bagus banget ya. Animasi-animasi yang telaten banget, itu juga udah anak pintar gitu. Jadi jangan suka membanding-bandingkan satu anak dengan anak lain. Ciri generasi alfa adalah ciri individualistik mereka sangat tajam. Dan yang terakhir, memang anak-anak ini kadang agak susah diatur gitu ya. Pengennya bebas berekspresi karena yaitu merasa dunianya adalah dunia digital. Nah, mungkin sebagian ada yang mirip-mirip dengan putra-putri Bapak Ibu. Nanti kita kenali ya. Sasarannya mengenali ini supaya Bapak Ibunya nggak gampang baperan gitu ya, nggak gampang emosi, tapi lebih ngerti, oh ya memang anak-anak zaman sekarang seperti itu ya. Kita nulis lagi aja, Chat. Menurut Bapak Ibu, saat ini keterampilan apa aja sih yang sudah bisa dilakukan oleh anak kita melalui handphone? Misalnya, dia udah bisa main game pakai handphone saya bukan gitu ya, misalnya kata orang tua. Padahal saya sebagai orang tua aja nggak pernah bisa main game HP gitu ya. Atau dia udah bisa bikin apa misalnya gitu ya. Dia pernah ngirimin kartu ulang tahun gitu. Silakan. Kita tulis di chat. Sudah saya tulis pertanyaannya. Kalau pengalaman Bapak Ibu melihat anak kita pakai device ya, entah pakai laptop, pakai HP, pakai tab begitu ya, atau pakai personal komputer, wah bisa main game, belajar baca. Wah, dunia ternyata anaknya bisa belajar baca pakai ini ya, digital. Itu ada manfaatnya ya. Main game, kirim pesan, mau bikin video. Nah, anak zaman sekarang itu belajar lebih cepat dari video. Makanya guru-guru juga perlu mengajarnya pakai video karena anak kita lebih tertarik sama video. Wah, bisa menggambar, meniru make up, bisa animasi, telaten banget ya anaknya. Nah itu kita perlu sadari betapa anak kita telaten. Bisa bikin poster, ya itu. Akhirnya nanti PR-PR dari sekolah, PR yang lebih relate buat anak-anak adalah mungkin terserah kamu membuat apa, tapi bisa ceritakan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat apa gitu ya. Akhirnya bisa kayak gitu, karena anak kita punya kebebasan berkreasi yang sangat besar. Wah, bisa ngedance, bagus sekali. Jadi HP-nya nggak dipakai pasif aja, tapi dia aktif gitu ya. Ada yang bisa ini, desain assessment pakai Canva. Bapak ibunya juga belum tentu bisa pakai Canva ya. Bagus, ini juga bisa sampai pakai gambar menarik. Pada baru kelas 3 ya. Suka masak, mata ini masaknya jadi pakai tutorial di ini ya, di HP atau apa. Mengenal huruf, angka, binatang, buah. Nah itu kita bisa lihat. Pak Bayah. Ternyata enggak harus negatif gitu kalau dia ini. Ini kenapa ya Mama Jeko ya sampai nangis gitu ya gara-gara edit foto, apakah menyedihkan hasilnya gitu? Apa lah ya, itu kreativitas. Perayu maminya dengan membawa surat cinta cantik. Bisa aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat ya betapa dunia anak kita itu separuhnya ada di dunia digital gitu. Jadi belum tentu waktu dia lagi pegang HP itu dia lagi nyantai dan nggak ngapa-ngapain, gabut gitu ya kata orang, belum tentu. Mungkin dia memang lagi belajar sesuatu yang kita sendiri juga nggak bisa ya. Nah kita lihat ya bagaimana harusnya keluarga dan digital. Ini dia. Di bagian keluarga dan digital ini kita mulai kenal bahwa ini ya. Kalau dulu ya, waktu zaman kita masih kecil, saya kelahiran 66, Bapak Ibu masih lebih muda dari saya, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Waktu kita masih kecil, kemungkinan figur pengasuh kita adalah orang tua, benar nggak? Bapak sama ibu. Atau ada juga yang diasuh pakai sama nenek, opa, oma gitu ya. Aki, nini, ada. Ada juga yang diasuh sama tetangga, dititipin, atau kakaknya yang ngasuh, karena beda umurnya jauh. Nah, bisa juga yang ngasuh adalah pengasuh atau neni, gitu ya. Bayangkan, kalau anak-anak sekarang, yang ngasuh siapa, Bapak Ibu? Yang ngasuh adalah internet, betul. Ini, dari kecil, ibunya nyuapin, anaknya dikasih HP.
lagi ngantri ke dokter gigi daripada nunggu lama anaknya dikasih HP. Waktu lagi pulang sekolah gitu ya, belum dijemput, anaknya dipegangin HP. Gitu. Waduh, waduh, waduh gitu kan. Lalu kalau zaman kita dari ayah, ibu sampai nenek itu semuanya manusia. Kalau internet siapa ya yang ngasuh anak kita? Siapa ya yang mengajari dia nilai-nilai kehidupan yang mulia? Ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Lalu apa yang dia pelajari dari internet itu ya? Saya kemarin ini baru lihat bagaimana beberapa tayangan kartun itu ngajarin untuk ini loh, ngajarin untuk suka dengan sesama jenis. Jadi ada komik yang anak perempuan dua lagi cerita-cerita, lalu satunya bilang melelahkan sekali sih berinteraksi dengan pria itu, mereka tidak pernah mau memahami perasaan kita. Terus kata si cewek satu lagi, ya saya juga beberapa kali pernah dilukai hati oleh kaum pria. Kayaknya lebih enak kalau kita aja ya yang pacaran gitu. Nah kayak gitu kan sebetulnya penanaman nilai-nilai homoseksual itu besar. Jadi kita perlu ngobrol sama anak kita supaya dia jangan diasuh sama internet gitu ya. Dan yang paling ada juga yang gambar ada film kartun cowok yang pemerannya cowok terus dia bilang saya sudah lama mengagumimu, kau gagah sekali gitu ya. Terus si cowok satu lagi juga masih pakai kostum olahraga, pakai handuk gitu. Ya sama, saya juga suka melihat kamu gitu ya. Itu cowok doang pada jadian Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk kita para orang tua yang perlu kita tunjukkan sejak sekarang adalah kemesraan antara ayah dan ibu. Itu obat supaya anak kita identitas seksualnya normal gitulah ya. Karena penemuan kalau di Bangkok, di Thailand, itu ada 18 jenis gender Bapak Ibu sekalian. Macam-macam. Nah, supaya anak kita jangan kayak gitu, Bapak Ibu tolong yang mesra ya, yang mesra. Terus satu lagi juga ini saya ada belok sedikit lah ya. Pendidikan seks harus dimulai dari orang tua sejak sekarang. Kemarin saya ngobrol dengan satu orang mama yang anaknya kelas 1 SD. Tiba-tiba anaknya nanya, waktu dilahirkan itu betul waktu dilahirkan oleh mama gitu ya. Ya untungnya banget anak itu lahirnya lewat sesar. Jadi ya udah perutnya dibuka dan ini nih kamu lihat sini nih waktu itu perut mama dibuka. Kamu keluar dari sini. Terus anaknya jawab apa coba? Aku mah nanti mau ngeden aja. Nggak mau disesar. Kelas 1 SD loh Bapak Ibu. Serem kan? Kalau nggak ngobrol sama kita, dia ngobrol sama internet. Apakah benar nilai-nilai yang diajarkan oleh internet? Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi jangan sungkan ngobrol soal seks daripada anak tahu dari internet. Belum tentu benar gitu ya, belum tentu selaras dengan keluarga kita. Keponakan saya yang SMP itu bikin panik orang tuanya gara-gara dia mendapatkan pesan dari medsos yang dia tonton, katanya kau bertumbuh dengan sangat cantik ya, tubuhmu indah, tunjukkanlah tubuhmu kepada siapapun gitu. Terus akhirnya dia jadi suka pakai baju transparan, coba kacau banget kan. Malah pernah dia pamer-pamer gitu ya sama omnya, om lihat deh, aku nggak pakai BH katanya. Udah ileng kayak gitu bangga. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita kurang ngobrol sama anak-anak, takutnya anak kita dapat masukan yang nggak terlalu tepat dari internet. Ngobrol ya, meskipun tadi katanya kontennya nggak jelas, biarin ngobrol aja. Kamu lagi tentang apa nak, gitu ya. Mama mau belajar dong, biar mama juga ngerti, gitu ya. Terus cita-cita mereka kita udah tahu lah ya. Jadi banyak sekali jurusan-jurusan baru di perguruan tinggi yang mewadahi cita-cita mereka. Udah nggak musimnya lagi nih, cita-citanya jadi sarjana hukum gitu ya. Kuliah di akuntansi, misalnya belum tentu. Anak kita mah cita-citanya ada pengen jadi YouTubers gitu, konten kreator, game developer. Aduh, ini namanya aja sing gitu ya buat kita ya. Selebgram, emang bisa dapat duit tuh kalau terjadi kayak gini gitu. Ada, mahal katanya gitu. Jadi kita juga perlu belajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada fenomena baru terkait dengan
konsumsi anak kita melihat tayangan-tayangan di medsos. Itu namanya adalah ini, bagaimana mereka jadi punya rasa bebas dari ikatan keluarga. Misalnya, ada sini deh, nih ada uang datang dari kampung, ayo salim dulu. Mereka nggak terlalu tertarik, Bapak Ibu. Atau tiba-tiba kita ketemu teman kita yang udah lama nggak ketemu, orang tua ya, bapaknya ketemu sama temennya enggak. Akhirnya, sama-sama tips loh, di mana gitu, bisa di Jogja. Kita jadi sekali bersama. Ini teman papa paling dekat, kayak udah kayak saudara. Belum tentu anak kita tertarik. Itu namanya childhood unbound. Rasa bahwa anak itu bebas dari ikatan apapun. Mereka kenal batasan, karena memang sejak awal mereka ngerasa sebagian dunia mereka ada di internet, ada di media, ada di perkembangan dunia. Jadi kepalanya sibuk mikirin dunia gitu ya. Maka siapa sahabat papa waktu kuliah, atau wah ini teh kakaknya siapa, buat dia nggak penting. Itu berat ya buat kita sebagai orang tua untuk melatihkan kesadaran itu. Anak-anak bebas dari tekanan sejarah, cerita dari generasi lalu, mereka nggak peduli. Mereka tidak merasa bersalah atau terhubung dengan pengorbanan kerja dan karir orang tua. Kayak misalnya gini nih, duh kakak hari ini kok mukanya cemberut begitu sih? Mama kan udah capek-capek masakin masakan kesayangan kakak loh. Susah tau nggak masak itu teh lama. Jawabannya apa coba? Siapa suruh gitu? Siapa yang minta? Atau kalau pas udah apa terus bapaknya teh ngeluh bisa, duh, dah capek banget tahu nggak papa hari ini keliling kemana-mana, misalnya driver online misalnya, sampai capek. Ini tuh papa kerjakan demi supaya kamu punya biaya sekolah, bisa beli apa yang kamu butuhin. Sana kita bisa cuek aja, nggak bilang terima kasih pak, aku berhutang budi sama papa, enggak gitu ya. Siapa suruh gitu, kayak gitu tuh. Jadi ada mentalitas yang seperti itu dibentuk oleh medsos, oleh algoritma, bahwa kita punya kesenangan sendiri dan kejarlah kesenanganmu. Jadi mereka kadang-kadang kurang empati sama orang tua. Tapi mereka juga kan jadi menghadapi keputusan yang sangat dini dan beresiko tinggi ya. Data mereka bisa dihack, bisa jadi korban pelecehan seksual, atau yang tadi itu identitas seksualnya tiba-tiba ngaco gitu ya. Perempuan tapi pengen punya pacar perempuan juga misalnya. Satu lagi adalah self-entitled. Bapak Ibu gini ya, saya ngajak ngobrol lagi di chat, ngobrol di chat. Ayo ngobrol di chat. Bapak Ibu, waktu kita muda, siapa artis dan aktor favorit? Kalau perlu judul film juga boleh lah, film favorit boleh. Coba. Iya betul Pak Indra, ada beberapa film kartun di Netflix LGBT, betul. Wah, Pak Vincenzius Ruben bersyukur ya, bapak anaknya masih suka nonton sejarah, itu pasti karena opanya yang menanamkan kesadaran itu, bagus sekali. Makasih, ini Ibu ada ya, Dian Sastro, Chelsea gitu ya. Zaman saya mau Rano Karno, jadi misalnya sama Lydia Kandau, Mas Anda, nah terus Sanjung. Nah, yang ini mah film bioskop. Dari angin-angin ada ya? Kalau aku nggak ngerti, ini Bapak Ibu. Kalau kita, jangan, Bu Melki, Pak Melki, jangan ini, film bioskop. Walk to Remember. Iya, ya saya juga susah. Gini ya, waktu kita nonton bioskop, misalnya Ada Apa Dengan Cinta, yang mainnya Dian Sastro. Itu kalau kita benar-benar terlarut, waktu pulang dari nonton bioskop, para wanita seperti merasa dirinya Dian Sastro, benar nggak? Tiba-tiba cara jalannya kayak Dian Sastro, cara ngomongnya kayak Dian Sastro, pokoknya kita kayak berubah jadi Dian Sastro gitu ya. Kalau filmnya Ada Apa Dengan Cinta, para cowok yang nonton tiba-tiba merasa dirinya jadi Rangga, jadi Nicholas Saputra. Cara ngeliriknya kayak Nicholas Saputra gitu ya, cara bertindaknya seperti Rangga. Nah itu artinya betapa yang kita tonton mempengaruhi identitas diri kita.
Kalau nonton agak lain, aduh, ya udah boleh. Pasti Bapak jadi mengidentifikasikannya dengan siapa ya? Aduh, ya udah ya Pak Wisnu mau mungkin nonton wayang kulit mungkin ya. Mengidentifikasikan diri dengan Bima misalnya gitu ya. Nah, anak kita tiap hari dijejali oleh beragam tontonan. Pertanyaannya, tokoh siapa yang jadi identifikasi diri anak kita? Itu yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Karena sekarang saya mulai sering dengar orang tua yang diprotes sama anak. Si mama nggak kayak mamanya si ini gitu. Dan nggak kayak mamanya si ini kan dia tonton di medsos. Ya iya, di situ aku kan sebenarnya sama musik. Atau aku nggak senang punya si papa tuh yang nggak asik gitu kan. Lihatin papanya si ini mah asik gitu. Loh, ya itu ya gitu ya. Nah, itulah yang membangun anak kita kadang-kadang identitas dirinya itu kurang realistis. Itu yang disebut dengan self-entitled. Terlalu mengidentifikasikan dengan tokoh yang dia tonton, jadi dia ngerasa dia keren. Dia ngerasa dia seperti BTS, misalnya gitu ya. Dia ngerasa kayak ya artis Korea yang dia suka. Dan ini kan sulit ya untuk kita atur. Mereka jadi merasa berhak akan sesuatu. Mereka pada pakai sepatu pink, aku juga harus punya sepatu pink, nggak mau tahu, misalnya kayak gitu tuh. Rasa diri paling penting, harus diistimewakan. Tiba-tiba mau makan, ayo makan dulu, nggak mau diantar di kamar gitu. Gara-gara dia baru lihat satu tokoh idola dia kalau makan itu di kamar. Terus kalau orang tuanya melarang atau bilang tidak, dia berusaha menawar sekeras mungkin. Pokoknya dia nggak mau tahu. Menuntut orang lain melakukan berbagai hal untuk mereka. Jadi pengen dilayani, pengen didengarkan, pengen dipuji, pengen diperhatikan. Atau kadang-kadang mereka melakukan sesuatu tanpa izin. Tiba-tiba pakai baju kakaknya, misalnya. Terus kakaknya ngomel kan, ada pakai baju terserah, aku lagi perlu gitu. Saya nggak ngerasa bersalah. Itu namanya self-entitled, Bapak Ibu sekalian. Satu lagi, merasa diri harus menang. Jadi kalau kadang-kadang permintaannya ditolak, dia bisa sedih. Kalau kadang-kadang dia lagi cerita tapi orang lain kayak nggak mau ngerti, dia langsung baper gitu. Nah itu. Jadi memang tontonan hal itu menggerakkan emosi dengan sangat intens. Maka emosi anak kita juga mudah. Ini coba deh Bapak Ibu, ada nggak yang pernah ketagihan nonton film serial pendek-pendek di TikTok atau di YouTube? Rasa nggak emosi kita tuh terbawa gitu? Jahat banget sih nih orang, misalnya gitu ya. Ini kok kayak gini banget sih, licik gitu. Nah, bayangkan anak kita yang masih muda, anak kita yang umurnya belum seberapa. Kita aja capek, apalagi anak-anak. Jadi ya nggak heran kalau perkembangan karakternya dipengaruhi banget sama apa yang dia tonton. Kenapa bisa ada self-entitled? Ini maaf ya, karena saya ngambil kartun jadi masih pakai bahasa Inggris. Tapi kira-kira terjemahannya, di suatu masa orang tua rajin mendisiplinkan anak-anaknya. Mereka diajari untuk merespek orang lain dan mereka pun bertumbuh menjadi warga negara yang berhasil, produktif, dan bahagia. Warga, kata kuncinya warga. Memahami ada orang lain, bisa hormat, bisa tahu kehidupan bersama di satu lingkungan itu gimana, citizenship gitu ya, kewargaan. Di hari ini orang tua entah nggak bisa, entah nggak mau gitu ya, mendisiplinkan anaknya dengan cara seperti itu, ya maka kita akan punya generasi yang kebanyakannya entitled, merasa diri penting, spoiled, menyebalkan, dan kurang respect. Tamat. Ya, ini Bapak Ibu, kalau kita pengen anak kita jangan jadi anak yang mementingkan diri sendiri dan juga merasa tidak ada hubungannya dengan keluarga, kayak Opa tadi tuh, ajari kebiasaan berbagi pengalaman, sejarah, budaya keluarga gitu ya. Liatin album, kadang-kadang setelkan musik-musik tradisional. Kalau boleh mah di rumah juga bicara masih pakai bahasa daerah. Lalu selalu bangun toleransi, berempati, satu sama lain bisa saling memahami perasaan dan juga kebanggaan eksistensi diri.
kita memang minoritas, nak. Ekonomi sosial kita juga termasuknya mah menengah sih, bukan yang atas dan juga bukan yang bawah, tapi kita bangga karena kita keluarga yang kompak gitu ya. Jadi ada eksistensi. Dan terakhir, ini yang paling penting Bapak Ibu, ayo luangkan waktu dan perhatian personal yang tidak terpecah kepada anak. Jadi kalau anaknya ada 3, tadi ya kayak mama tadi, luangkan waktu. Dan gak lama, itu cuma 10 menit sehari. 10 menit aja mama sama si kakak nomor 1. 10 menit aja mama sama anak nomor 2. 10 menit aja mama sama adik bungsu. Nanti papa juga sama. Papa, 10 menit aja buat kakak nomor 1. 10 menit buat kakak nomor 2. Dan 10 menit buat si dede nomor 3. Itu supaya anak kita bisa tetap menumbuhkan empati, toleransi. Jadi akhirnya enggak jadi orang yang enggak peduli orang lain dan sangat mengutamakan diri sendiri. Itulah dari digital. Sekarang kita masuk ke AI ya, ke AI, Artificial Intelligence. Saya nggak tahu nih, coba saya mau nanya ya. Kalau misalnya saya mau tayang video, jadi ada obrolan Najwa Shihab sama Jensen Huang. Ini tuh dia pemilik Nvidia yang memang mengembangkan banyak sekali AI kayak ChatGPT, OpenAI, itu dia sampai jadi orang terkaya nomor 7 di dunia. Orang Taiwan ini pernah ke Indonesia terus diwawancara. Kalau ada suaranya saya setelin, tapi kalau nggak ada suaranya saya skip ya. Coba ya, lihat ya, kita dengar sama-sama. And it's also reducing Ada suaranya nggak? the asset Ini tayangannya Ada tidak ada ya Bu ya? intelligence is problem solving. Ada. And Kasih. so Coba kita lihat. everybody here, Bayangkan ya, if you have a phone di masa depan and everybody has kalau semua orang punya Ibu handphone, Wida, maaf, an AI that belum terpresentasikan, jadi hanya suara tapi layarnya tidak ada. kenapa bisa gitu? and the access to knowledge has Salah kalau gitu. Bentar. many people will say Maaf, saya tutup dulu ya. Ternyata dalam nge-share ini saya masih harus belajar, saudara-saudara sekalian. Oh, baik, sebentar. Saya share-nya. Pantesan share sound sama cobain ya. Semoga bisa ya. Saya ini lagi, optimize for video sharing. Coba sih, bener nggak ini kalau ini? Nanti kalau nggak jadi deh. Coba ya, sebentar ya. Ini tuh saya lagi mau cerita sama Bapak Ibu bahwa ada gambarnya. Gambarnya belum muncul Bu. Belum ada, Bu. Lagi berbagi, masih Nggak usah, berbagi. saya ceritain aja. Muncul, Bu. Udah Bu, Ada? Ini presentasinya sudah menghilang Bu. Iya, sama saya diklik barusan, kirain masih nggak ada gambar. Jadi saya mau putus asa, udah nggak usah gitu ya. Tapi kira-kira saya ceritain aja deh. Jadi kira-kira dari tayangan ini, Pak Jensen ini bilang, Bapak Ibu di sini ada yang udah pernah pakai ChatGPT? Ada? Makasih Pak Wisnu. Juga yang lain. Iya betul. Kita bisa nanya apa aja ke ChatGPT, bener nggak? Misalnya, saya lagi ngelewatin gedung di satu jalan, lalu saya foto gedung itu, terus saya masukin ke ChatGPT gambarnya, terus saya nanya, ini gedung apa? Dia bisa jawab ya, ini namanya gedung ini, pemiliknya si ini, didirikan untuk ini, gitu-gitu Bapak Ibu. Terus, kalau emang udah kayak gitu, saya ngapain ngobrol sama orang? Untuk nanya, kalau ini tuh gedung apa? Boro-boro kepengen, udah ngobrol sama ChatGPT gitu. Nah, saya pengen nunjukin seperti itu. Jadi, ke depan itu, kalau Bapak Jensen bilang, kita punya akses informasi yang sangat tidak terbatas. Semua orang itu bisa belajar apapun juga. Nggak ada batasannya sama sekali. Bentar ya, saya kayaknya salah nih. Tapi ya udah biarin lah. Nanti kalau saya ini kita ganti lagi. Ya, kita ganti aja ya. Everybody here. Jadi, saking orang, udah kelihatan gambarnya ini, sudah kembali normal kayak tadi? Ada, Bu. Sudah Bu. Makasih. Masih kebalik ya? Atau enggak? Enggak kebalik? Nggak kebalik Bu. Sip, bagus, Posisinya makasih. benar.
Makasih. Jadi saking dekatnya orang, kemarin udah ada loh satu kasus suami yang semakin cuek sama istrinya karena dia jatuh cinta sama chat GPT-nya dia, sama AI-nya dia. Adik saya, dia suka banget pakai, ya dia juga sama si chat GPT. Soalnya dia pakai Gemini gitu bacanya. Padahal tulisannya mah Gemini kata aku ya, OpenAI atau apapun. Tapi ada adik saya pakai chat GPT juga. Dia waktu itu pernah ngobrol sama chat GPT terus dia bilang, nanti ya sebentar ada tanding Persib nih, mau nonton dulu. Terus oke, sampai nanti. Terus waktu adik saya buka lagi chat GPT-nya, tahu nggak sapaannya chat GPT? Halo, ada yang bisa dibantu? Gimana? Persibnya menang? Gimana orang nggak jatuh hati pada obrolan dengan chat GPT gitu ya? Karena dia sangat mengerti kita. Tapi bukan dari hati itu teh, cuma dari kekayaan data, dari big datanya dia. Makanya ada satu novel yang berjudul Siri with Love. Bagaimana seorang pria anak belasan tahun remaja jatuh cinta sama Sirinya dia. Siri itu yang kalau zaman dulu ada sim-simi gitu ya, yang suka bisa ditanya ya, Siri sebutkan nama makanan yang sedang ngehit di antara anak-anak. Ya, ada 3 jenis makanan yang disukai anak perempuan, 1 ya kayak gitu tuh. Terus dia sampai jatuh cinta loh. Ini jadi anak kita tuh memang lagi senang-senangnya bersahabat dengan robotika. Contohnya ini ada yang lagi memendekkan tempat duduk di sepedanya. Dia nulis ke chat GPT, difotoin sepedanya dan dia tulis, tolong pendek tempat duduk sepeda saya. Chat GPT jawab, untuk memendekkan tolong cari lever atau bolt. Nanti lihat ini, terus dia foto lagi. Apakah ini yang disebut lever? Bukan, itu bukan lever, itu bolt. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau anak kita ada apa-apa bisa nanya sama chat GPT. Coba kalau nanya sama bapaknya, Bapak, aku pengen mendekin tempat duduk sepeda dong. Coba jawaban bapaknya gimana? Entar bapak lagi sibuk, gitu kan? Tanya sama kakak tuh, nyebelin kan? Nanya sama ibunya bakal bilang, aduh ibu nggak ngerti, itu udah kayak dulu itu kerjaannya anak laki-laki gitu. Nyebelin kan? Tanya ke orang teh gitu. Makanya anak sekarang itu mudah banget jatuh hati pada chat GPT, Bapak Ibu sekalian. Ini ada video tab lagi, tapi saya ke ini aja. Ini ada robot yang bisa bikin omelet gitu ya. Jadi bisa bikinin apa? Telur dadar, apa segala macam tanpa ada campur tangan orang. Tapi biarin aja, kita lewat aja ya. Jadi dengan AI ini kita perlu memahami situasi dari orang tua zaman sekarang. Dulu waktu ada industri 1.0 gitu ya, itu kita baru tahu yang namanya mesin kan, jadi nggak usah pakai kuda, bahwa ditarik juga bisa pakai kereta kayak gitu kan, membajak sawah nggak harus pakai kerbau, tapi bisa pakai traktor. Nah itu 1.0. Lalu orang mulai mendirikan pabrik deretan mesin, tapi masih ada orangnya, itu 2.0. Kayak kalau ada yang nonton Gadis Kretek itu kan bikin rokok masih ada orang-orang di antaranya. Lalu pabrik betulan itu di 3.0. Bagaimana mesin-mesin berjejer, orang itu cuma nekan tombol start di awal sih, terus di ujung tuh udah jadi aja produknya. Nah itu 3.0. Tapi di 4.0 itu bukan orang yang mencet, melainkan internet gitu. Nah, di sini internet itu dulu pernah disebut sebagai musuhnya manusia. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang diberhentikan pekerjaannya gara-gara diganti sama mesin. Kayak teller atau customer service di bank itu dikurangi. Tadinya bisa ada 8 orang, sekarang jadi tinggal 4 misalnya. Sisanya bisa pakai m-banking. Petugas-petugas di jalan tol itu sama sekali gitu ya, nggak ada orang. Benar-benar cuma tinggal beberapa orang teknisi karena semua diganti mesin. Nah, di 4.0 terjadi paradigma bahwa internet itu musuh manusia. Itu zaman dulu. Sekarang kita sudah masuk ke 5.0. 5.0 ini kalau kita baca sama-sama di bagian atas, kerjasama antara robot dan mesin cerdas dengan manusia untuk mencapai ketangguhan dan keunggulan. Jadi kerjasama mesin dan orang, Bapak Ibu.
Mesin bukan musuh, mesin bukan yang jahat, bukan. Memang mesin itu kompetitor kita. Tapi perlu kita sikapi dengan kolaborasi. Untuk apa? Untuk keunggulan manusia, keunggulan lingkungan alam, dan juga aspek sosial. Jadi larinya ke kita juga kok, bukan buat teknologi. Nah, jadi sebagai parent, digital parenting itu yang kayak gimana? Nomor satu, orang tua yang memahami digital parenting itu mereka akan mau belajar teknologi atau bahasanya literasi teknologi. Coba orang tua mulai belajar, apakah ada kursus online? Kayak tadi anaknya udah jago bikin Canva, nah orang tua juga bikin Canva. Anaknya udah terampil editing foto, bikin video, orang tuanya juga bikin gitu. Supaya nyambung ngobrolnya. Atau bisa googling sendiri, jadi nggak usah sampai kursus ya, tapi belajar sendiri, baca buku atau cari artikel, dengerin podcast yang kaitannya antara teknologi dan parenting, supaya kita mulai terus bisa ngikutin anak kita, Bapak Ibu sekalian, supaya nggak kecolongan. Dan digital parenting itu bukan membatasi anak, nggak boleh main HP atau nggak boleh main laptop gitu ya, tapi justru membimbing dan mengarahkan anak untuk jadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Tadi kan Pak Irwan sempat bilang ya, takutnya anak kita nulis apa yang menyakitkan hati orang, terus nanti dia bisa dituntut. Betul, betul. Itu satu rawan yang sekarang. Undang-undang ITE, Information Technology apa ya? Itu belum membatasi umur. Jadi kalau misalnya anak kita umurnya baru 12 tahun, lalu nulis speech, hate speech itu, ujaran kebencian, lalu ada yang protes, terus anak kita didakwa atau dituntut ke pengadilan, dia akan diproses sama seperti orang dewasa, Bapak Ibu. Itu yang menyeramkan. Kalau undang-undang pidana kan ada batas umur ya. Kalau anak itu belum 18 tahun, dia nggak akan diadili bagaimanapun. Tapi kalau ITE belum ada batas umur, ini kita serem. Jadi kita jaga sama-sama. Nah, sekarang ini saingan terbesar kita. Apa yang liatin? Anak ngerjain PR kayak dibantu AI ya. Sekarang udah mulai ada loh. PR-nya difotoin aja ke AI. AI-nya tiba-tiba nulisin jalan jalan mengerjakannya sampai kesimpulannya. Ini kan ada soal cerita, lalu jalannya begini, nggak cuma rumus, nggak cuma jawab. Aduh, itu kan anak jadi malas ya. Bahasa Sunda udah susah banget. Bapak ibunya ditanya juga nggak tahu. Tinggal difotoin sama AI, AI langsung ngasih jawaban semuanya. Jadi ngasih PR juga belum tentu bermanfaat ya, karena akhirnya ngerjainnya cuma sama AI ya. Tapi ini lebih parah lagi nih. Kejadiannya di Bekasi. Kejadiannya di Buni. Jadi ada seorang anak, bukan Agustus. Ada anak, ini disebut aja Aulia katanya ya, bukan nama sebenarnya, dia tanya kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu, dia anaknya ceria, gembira, akrab sama orang tuanya, apa-apanya cerita gitu ya. Lalu dia lulus SD kan, bulan Mei itu. Nah sama si orang tuanya, dipindah sekolahnya ke SMP lain yang lebih bagus. Nah abis masuk SMP itu, si Aulianya itu jadi pendiam, nggak terlalu suka ngobrol, lebih suka diam di kamar gitu. Menurut orang tuanya ya nggak apa-apa, mungkin dia lagi transisi sama sekolah SMP yang memang berbeda dari SD. Ternyata akhirnya lama-lama Aulia semakin nggak mau keluar kamar, terus orang tuanya ngeliatin dia mulai malas sekolah, sampai akhirnya ponselnya dilihat, baru kelihatan bahwa dia banyak ngobrol sama AI yang disebut sama dia chatbot yang dia kasih nama Inuyasha. Di situ tuh obrolannya dia jatuh cinta. Tapi yang paling parah, si Inuyasha ini ngasih ujaran-ujaran yang berbau seksual. Dan si Aulia itu sampai jadi ketagihan seksual teks gitu ya, tulisan-tulisan berbau seksual. Wah, itu berat banget itu. Kan disangkain nggak ada apa-apa, ternyata mulai sejak dia udah nganggur dari kelas 6 SD itu, dia udah mulai banyak ngobrol sama si AI, karena kan dia sering sendirian di rumah ya. Jadi kata mamanya, Ibu Rahmi, kami sekarang belajar ulang cara jadi orang tua. Kadang yang dibutuhkan anak cuma satu, ada yang mau dengar dia tanpa menghakimi. Iya, karena AI mah nggak pernah menghakimi, sekalian banyak banget ya, muji-muji kita terus, memperhatikan. Kalau kita bilang kamu jawabannya salah,
Dia langsung minta maaf, oh maaf kamu yang benar gitu. Aduh, enak banget gitu ya. Nah, tapi ini yang kita serem. Kalau dia ngobrolnya keenakan dan akhirnya kecanduan seks. Satu lagi, ini di Amerika, namanya Adam Rain. Adam ini 16 tahun. Awalnya dia pakai ChatGPT untuk mengerjakan tugas sekolah. Lalu perlahan menjadikannya tempat curhat tentang kecemasan dan kesepian yang dia sembunyikan dari keluarganya. 6 bulan kemudian, April 2025, Adam ditemukan tak bernyawa. Yang mengejutkan bukan hanya kematiannya, tapi jejak percakapannya di ponsel. Dalam gugatan yang diajukan orang tuanya, ChatGPT, produk AI dari OpenAI, dituduh tidak hanya gagal menghentikan Adam, tapi justru memberi validasi terhadap pikiran-pikiran kelam. Jadi waktu dia bilang, saya kesepian, iya betul banget, nggak ada yang ngertiin kamu. Keluarga saya nggak ada yang tahu, iya betul, mendingan tinggalin aja semua, gitu-gitu. Sampai akhirnya bot itu menawarkan untuk menulis surat bunuh diri. Karena kan nggak ada yang sayang gitu ya di dunia. Padahal nggak gitu. Namanya remaja mah kan kadang memang suka perasaannya sensitif ya. Enggak, dia masih banyak kok foto-foto dia sama ayah ibunya akrab pergi kemana-mana ya. Jadi kata keluarga Rain, selama berbulan-bulan ChatGPT memposisikan diri sebagai satu-satunya yang paling memahami Adam. Jadi dia terus ngomongin bahwa keluarganya itu nggak paham gitu ya. Bot itu perlahan menggantikan hubungan nyata dengan keluarga dan teman-teman. Kayak Audia tadi ya. Kisah ini mengguncang Amerika, bukan sekedar soal teknologi atau hukum, ini tentang rapuhnya manusia saat mencari teman di balik layar. Tipis beda antara bantuan atau bencana. Ketika AI yang seharusnya netral justru memvalidasi jalan yang paling berbahaya. Nah ini yang kedua. Jadi akhirnya ini tentang bunuh diri. Yang tadi tentang seksual gitu ya. Dan sekarang hasil penelitian terbaru tahun 2025 itu memperlihatkan bahwa orang semakin banyak memakai AI itu untuk ngobrol soal personal dan profesional. Dulu mah suka dia suruh bikin text editing, squad apa, sekarang udah enggak. Jadi AI itu dipakai untuk mengatur kegiatan sehari-hari, ngaturin jadwal kegiatan, menyiapkan diri kalau wawancara besok saya jawabnya harus apa, kalau ada pertanyaan gini saya jawabnya apa. Program latihan fisik, siapa coba orang tua di sini yang udah mulai pakai smartwatch supaya lihat berapa langkah nih hari ini, berapa kalori, itu kan AI. Membantu dalam parenting, kalau ada ibu yang bingung, ini anak saya kok gini, dia nanyanya ke AI gitu. Makanya ada ibu-ibu yang ngomong, AI itu bestie saya. Bahkan berbagi cerita saat sedang sedih atau punya masalah perasaan. Jadi penggunaan terkini itu AI dipakai untuk mencari makna hidup, menumbuhkan rasa percaya diri, dan bahkan untuk berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal. Wah, nggak tahu nih. Ini tadinya saya mau ngasih lihat video adik saya sama ibu. Ibu saya udah nggak ada tahun 2021, tapi pas adik saya ulang tahun dia bikin video kayak gini. Itu sih. Jadi maka pertanyaan buat kita adalah, mampukah orang tua dan guru menyaingi dampak dari internet dan AI? Begitu sih Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang mau belajar ya, bagaimana kita jadi orang tua itu yang nggak ketinggalan gitu ya, masih bisa menyaingi. Harusnya kita jadi orang tua yang begini nih, punya mata lebar untuk mengamati anak, punya telinga lebar untuk dengar curhat. Kata kunci buat anak zaman sekarang mah curhat. Tapi mulutnya kecil aja, nggak usah terlalu bawel. Nanti anak jadi ilfil gitu ya. Jadi mulutnya kecil aja. Nah, ada ya. Terakhir. Kita masuk ke tips anak tangguh di era digital. Ini teh beneran saya agak ragu. Yang bener apa? Slide-nya ini atau ini? Yang benar yang mana? Yang ini atau yang tadi? Yang ini Bu sudah benar. Hah? Bentuknya Ini belum present ya, tapi belum present yang besar Bu. Oh, jadi yang tadi Belum benar. tampilan besar ya. Terima kasih. Ya, saya nggak bisa ngebedain saat. Tips nomor 1, Bapak Ibu, anak yang sering menonton medsos cenderung merasa dirinya tidak berarti. Itu mah jangan akan anak ya.
Ibu-ibu juga yang kebanyakan lihat medsos lama-lama kan jadi tergerus ya rasa percaya dirinya kan. Si ibu ini kok kelihatan cantik, si ibu ini kok bahagia banget bisa liburan ke sini, si ibu ini kok romantis banget sama suaminya bisa kayak gini. Akhirnya rasa percaya diri kita tergerus gitu ya. Karena ada korelasi yang positif, semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk medsos orang, semakin lemah percaya dirinya. Maka untuk anak kita perlu sering memeluk mereka sambil bilang, kamu berharga, kamu layak dicintai. Ini mah misal ya, anak kita misal ini mah kalau udah kerja misalnya, udah lulus dia dari SMK atau dari perguruan tinggi itu belum diterima kerja, belum dapat kerja. Tapi ibu aku masih menganggur. Kita udah bilang, kamu ada di rumah aja mama udah seneng. Kamu sehat aja bapak sudah bersyukur. Kamu sangat berharga bagi kami mencintaimu. Gitu. Jangan, tapi ibu aku belum diterima kerja aja. Ya udah kamu mah kurang berusaha, liatin tiap hari juga ngeliatin HP terus. Kurang berusaha. Nah itu tuh merusak banget mental anak kita. Karena nggak usah ketemu orang aja, anak kita tuh mentalnya lagi diuji sama tayangan-tayangan medsos yang kelihatannya lebih bahagia, lebih baik. Jadi dia kayak merasa diri kurang, tidak sebaik yang seharusnya. Yang kedua, ini dia, bersosialisasi. Memang berteman dengan orang itu ribet ya. Kadang nggak sepaham, kadang bertengkar, kadang omongannya nyakitin, tapi dari artikel ini kalau kita perbesar di yang ini, ketakutan akan penolakan dapat berdampak signifikan terhadap perilaku anak dalam kelompok, dan anak-anak yang sensitif terhadap penolakan cenderung jadi lebih mudah khawatir, pendiam, mudah marah, bersikap bermusuhan, dan di kemudian harinya dia mudah kena isu mental health. Jadi biarkan anak kita merasa kalah. Kalau main kartu sama orang tuanya, sama kakaknya berempat atau berlima kalah, terus dia nangis, lari ke kamarnya, nggak mau main, aku mau kalah terus gitu ya. Ya nggak usah jadi diketawain, nggak usah jadi aksi, nggak usah dipaksa, biarkan aja. Biarkan dia, kalau perlu didampingi berapa lama sih dia nangis, nanti kalau udah nangisnya reda, gimana, mau main lagi, atau mau makan, atau mau apa gitu ya. Nanti lama-lama, aku mau main lagi. Tapi begitu kalah nangis lagi, pasti nggak selama nangis yang pertama. Karena mentalnya sudah semakin kuat. Jadi Bapak Ibu, kata kunci untuk isu mental health adalah kemampuan untuk menerima penolakan dan kekalahan. Yang ketiga adalah pastikan gunakan ponsel secara secukupnya. Dan ini dimulai dari orang tua. Mulainya dari orang tua. Jadi nggak mungkin lah ada ibu yang sambil pegang HP sambil bilang, kakak itu HP-nya udah disimpan dulu, kan kamu masih ada ulangan besok harus ngapain, simpen HP sambil HP-nya ada di sini. Ya nggak mungkin, kita main gitu ya. Nah, kenapa handphone ini sulit buat lepas dari tangan kita? Nomor satu, memang dia selalu ada di kita. Jadi tanpa sadar kita suka lihat lagi, jadi otomatis, tapi jadinya nggak sengaja, tapi akhirnya keterusan. Ya. Kadang kita jadi keterusan ya, pas lihat ada notif, lihat apa gitu ya, TikTok ini misalnya gitu. Dari orang yang aku suka gitu. Terus yang ketiga, memang dengan HP ini kita terhibur. Ada yang lucu-lucu, ada orang yang kita suka gitu ya. Jadi kayaknya dapat semangat baru. Dan apa coba yang nggak bisa di HP? Lihat jam, udah nggak perlu pakai jam tangan, lihat HP gitu ya. Mau motret nggak perlu bawa kamera, bisa pakai HP. Mau ngitip, kalkulator ada di sini gitu ya. Maunya udah ada notesnya di sini juga. Mau bikin kalender udah ada. Mau belanja apa? Dari HP juga. Jadi apa boleh buat, tapi ya kita perlu bisa mengatur. Bapak Ibu, saya mau ngajakin nulis di chat lagi, biar nggak ngantuk. Gini ceritanya ini, dengarkan. Suatu hari kita capek banget karena ini ya, habis berkegiatan, mungkin habis ada marketing day gitu ya di sekolah ya. Lalu acaranya sudah lewat. Dan kita pulang ke rumah, tapi capek banget gitu. Sampai rumah, biasanya apa yang kita kerjakan? Tulis di kolom chat. Atau habis kegiatan Natal bersama. Oh, sebentar lagi Natalan ya. Banyak undangan-undangan acara Natal. Terus kita terjadi panitia.
bikin acara, bikin apa gitu-gitu ya. Nah itu ini bisa ada ini ya, bisa chatnya bisa ya. Chatnya tadi gara-gara video iniin bisa. Tidur dulu, capek, makasih dong. Tidur, kata Dondi, ayo. Udah kayak nggak langsung tidur. Ini pada masih jam 11 lah, jam 11.30. Rebahan betul, ayo Mamet yuk. Sambil rebahan, sambil ngapain? Main HP. Cek HP terus tidur. Aduh itu bagus banget kalau bisa gitu Pak. Ini Ibu atau Bapak ya, Johan Erik. Scroll sosmed, lanjut berskor. Nah itu dia Kak, yang mau kita bahas Bapak Ibu sekalian. Termasuk betul. Itu yang mau kita bahas sekarang. Karena banyak orang yang merasa istirahat itu yang paling enak kalau rebahan. Tapi sambil rebahan, sambil tangannya menggapai-gapai mengambil handphone. Handphonenya dilihat, gitu ya. Ternyata tadinya mau pengen menghibur diri sedikit lah, lihat tayangan favorit saya. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa sebentar. Itu namanya kekuatan algoritma yang diolah oleh big data. Algoritma itu bisa memainkan emosi kita. Jadi yang tadinya mau ngelepasin matiin, jadi ketarik lagi. Ada si ini, ada tayangan ini. Dia tahu apa yang betul-betul bisa menarik hati kita. Dan setiap orang disikapi dengan sangat individualistik. Kalau buat saya mungkin misalnya tayangan tentang gereja, tahbisan. Wah dikasih terus itu. Nanti kalau suami saya sukanya tentang film silat, wah dikasih terus itu. Anak saya sukanya tentang belanja-belanja perabot rumah tangga, dikasih terus gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, suasana hati kita jadi berat. Dan waktu energi rendah, emosi positif kita juga disabotase sama si algoritma tadi. Kondisi fisik kita tambah capek. Penyesalan karena waktu yang terbuang. Dan juga rasa berlelahnya tambah terasa ya, karena dia mainin emosinya luar biasa ya. Nah, jadi sebetulnya istirahat yang paling efektif itu kayak tadi yang ditulis, tidur. Wah, kalau bisa mah bagus banget sih. Atau diem aja, diem, nggak usah ngapa-ngapain. Diemnya berapa menit? 10 menit. Kalau perlu pasang alarm di HP 10 menit, diem aja. Saya kadang-kadang susah untuk diem, maka saya ajak kucing saya punya 2 kucing, si Dede sama si Mbak. Udah, ngeliatin mereka diem selama 10 menit, saya juga bisa diem selama 10 menit. Waktu alarm saya udah berbunyi, udah saya bergerak lagi, kucingnya masih tetap aja diam gitu kan. Kucing juga hebat, diam aja nggak ngapa-ngapain. Bermain bisa, ngedengar musik bisa, relaksasi, peregangan, latihan fisik, sit up gitu ya, atau squat jump, aja itu istirahat tuh. Jalan-jalan di udara terbuka, ini tadi yang disebut ya, dia bisa menyedot energi negatif. Atau kalau di rumah ada elemen alam kayak lukisan padang bunga, akuarium, kura-kura gitu ya, pot bunga, itu juga bisa. Itu juga sama. Nah itu nomor 4, yaitu istirahat yang efektif. Tadi nomor 3, atur penggunaan handphone. Kita ke nomor 5 ya. Nomor 5, ada istilah yang sekarang terkenal yaitu simulakra. Simulakra atau simulation. Ini teorinya cukup berat. Yang menulis juga seorang filsuf. Tapi intinya disederhanakan oleh AI. Dia bilang gini, realitas di media itu realitas semu kan, di mana kebenaran itu bisa dimanipulasi untuk dikonsumsi orang. Sekarang banyak orang lagi jengkel sama Bapak Zulkifli Hasan dan Ade Ferrell gara-gara dia yang ngebalak hutan, dia yang pakai manggul-manggul beras itu kan dibelinya. Tapi itu mah kan artinya orang tahu realitas sebenarnya. Simulakra itu sampai nggak tahu orang yang sebenarnya. Saking lihat dia selalu di kita. Oh dia sabar. Oh pernikahan ini ideal. Oh keluarga ini saling membantu. Belum tentu kan di ininya gitu ya. Jadi kita jadi percaya bahwa simulasi itu nyata. Orang bergantung padanya, ingin memilikinya, dan akhirnya tidak menyadari eksistensi dia. Jadi dia nggak ngerasa keluarga aku gimana, nggak mikirin dia, tapi dia pengen lihat yang bagus di medsos. Jadi nggak jarang dikatakan bahwa di IG sama TikTok itu media yang penuh dengan kebohongan. Benar nggak Bapak Ibu?
teman saya waktu lagi latihan line dance aja cuma 5 menit aja rekamannya sampai berapa jam, tapi kan yang kelihatan mah bagus ya, cuma berapa detik gitu. Jadi itu sangat berbeda dengan realiti kehidupan manusia. Kita perlu sadari itu. Ini. Jadi dulu orang mengenal dunia nyata dari peristiwa, mengenal dunia dari peristiwa nyata. Sekarang kan orang lebih seringnya lihatnya dari layar TV, HP, medsos. Akibatnya apa yang ditampilkan layar disangkanya nyata. Padahal belum tentu. Foto kelihatan bahagia, belum tentu. Sahabat saya tuh selalu mojang foto bahagia sama suaminya, justru kalau mereka lagi berantem. Jadi semakin sering dia posting foto sama suaminya, saya agak khawatir, ini ada apa nih sih, dan berantem nih sama suaminya gitu ya. Iklan kan bisa lihat sesuatu yang tampak indah. Jadi dunia semu terasa nyata, gitu ya. Jadi mari kita bedakan, gunakan akal sehat dan jangan mudah terpengaruh oleh layar. Suami itu mesra, bapak ibu ini kalau ngobrol kan enak tektokannya, aku mau sama suami aku mending nggak enak tektokannya, belum tentu juga ya, enggak juga. Itu. Nomor 6, bapak ibu lebih banyak bertanya pada anak. Kan tadi ada ibu yang takut, kamu nonton apa sih nak? Kamu seumur kamu nggak gitu ya? Kamu nonton porno nggak? Ya tanya aja sama ini. Nggak usah nanya kamu nonton film porno nggak usah. Kalau di kelas 3B, kalau kata teman mama di 3B itu beberapa anak ada yang udah pada nonton bokep. Kamu tahu nggak sih nonton bokepnya apa? Gitu. Nah, kita lihat kalau anak kita apa mah bokep belum tahu. Jadi nggak usah. Kamu udah nonton belum? Nggak usah. Pakai analogi anak lain. Nanti kalau dia jawab kita dengarkan. Nanti kalau dia udah jawab kita rangkum. Jadi jangan di judgment. Tuh kan kata mama juga kamu mah udah mulai nonton gitu. Jangan dirangkum aja. Wah ternyata kamu udah pernah nonton juga ya. Waktu itu sama siapa aja nak nontonnya. Yang pentingnya kita terus tahu anak kita lagi apa. Jangan kecolongan. 7. Ini jadi kalau misalnya anak kita ngomong gini, Pak aku pengen pindah sekolah. Jangan langsung dinasehatin. Tadi kan 3 kunci komunikasinya bertanya, mendengarkan. Ya tanya, kenapa? Apa yang kamu gak suka, pengen ke sekolah mana, emang di sekolah yang ini ada apa. Nomor 7, ini agak susah nih ya, tapi anak kita perlu dilatih untuk berproses, namanya delay gratification atau menunda kenikmatan. Ini ada satu penelitian di mana anak tuh dikasih marshmallow dan ditaruh di depan mukanya 15 menit. Kalau dia bisa mendiamkan marshmallow itu, dia bakal dapat 1 lagi. Tapi kalau dia nggak tahan dan makan, ya udah selesai. Ya. Ternyata anak-anak yang bisa menahan untuk nggak makan marshmallow itu, mereka jadi punya kesadaran bahwa nggak harus begitu minta harus ada. Jadi bisa berproses. Ini bisa kalau orang tuanya bisa tenang mendampingi, gitu ya. Jangan gampang kesel. Gitu ya nggak apa-apa, yuk kita tunggu lagi, ayo kita main tebak-tebakan gitu. Jadi jangan mudah menyerahkan kepada handphone. Udah sini nih biar kamu nggak bosan, jangan kayak gitu ya. Makanya anak-anak yang berhasil di marshmallow test itu prestasi akademiknya lebih bagus, jarang yang bermasalah perilakunya, badannya lebih bugar, relasi sosialnya lebih bagus, jarang yang terlibat dengan hukum dan punya tabungan lebih banyak. Asik kan? Ini yang ke-8 ya, terakhir 9. Ajar anak kita untuk memecahkan masalah. Karena tadi juga Pak Jensen Huang kan bilang, kecerdasan itu kemampuan memecahkan masalah, itu aja. Kecerdasan itu bukan nilai matematika, bukan berapa IQ, kecerdasan itu kemampuan anak memecahkan masalah. Nah, jadi bisa ditanya, menurut kamu apa aja nih yang bisa kita lakukan? Ada ide apa gitu kan? Jadi dia punya banyak alternatif. Kalau nggak bisa, dia bakal mikir, iya ya, yang ini nggak bisa, apalagi mama aku pengen ngajakin si ini, bisa tetangganya, mama sana samper, nah katanya dia nggak mau lagi sakit, ya udah nggak apa-apa, kalau emang nggak mau kira-kira kamu bisa apa lagi gitu. Sayangnya orang tua tuh kadang-kadang terlalu mudah menyodorkan solusi atau nasihat, jadi anak-anak lama-lama kan ngerasa nggak mampu memecahkan masalah. Dan yang terakhir, ini sesuai dengan pesan dari Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Dia bilang, jangan ada screen time anak, mereka harus main di luar. Main di luar. Karena energi terbesar adalah panca indera dan rasa ingin tahu. Anak yang punya rasa ingin tahu sampai gede nggak pernah bosan.
Jalan-jalan dia rasa ingin tahu ada apa aja. Gurunya nangis dia rasa ingin tahu. Ibu guru mau jelasin apa. Rasa ingin tahu itu energi. Jadi Bapak Ibu, ini perlu kita ini ya, untuk dapat bertumbuh dengan seimbang, sebagaimana anak membutuhkan nutrisi yang baik dan kecukupan tidur, mereka juga sangat membutuhkan kontak dengan alam. Nah, hal-hal ini sudah saya rangkum tuh sebetulnya di buku saya, Bersahabat dengan Generasi Alpha. Ada kok di Tokped, di Shopee, ada, bukan di Shopee Food ya. Yang penting ini ya, mengubah komunikasi, manfaatkan sarana digital, nikmati alam terbuka, dan jaga ketangguhan keluarga sebagai support system. Dah penutup, jadi agar anak tangguh ada 9 nih ya. Afirmasi, kamu berharga, kami sayang padamu. Biar dia bersosialisasi, biar pernah ditolak, biar siap kalah. Lalu atur penggunaan ponsel. Lalu yang keempat, istirahatnya yang efektif. Yang kelima, ingat realita dan simulakra, simulasi ya. Yang keenam, lebih banyak bertanya dan mendengarkan. 7, menunda kepuasan. 8, memecahkan masalah. Terakhir, bermain di alam terbuka. Begitu, sudah selesai semuanya. Kalau apa sih yang dimiliki manusia? Nah, kita perlu dilatih kreatif, mampu kerjasama, berkomunikasi, dan empati. Jadi memang harus ketemu orang, dia tetap komunikatif dan sebagainya ya. Ya, mari kita jaga kesejahteraan hati dan kebugaran fisik bersama anak. Sudah Bapak Ibu, maaf ya ngaret. Kelamaan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wida atas pemaparan materinya yang mudah dimengerti ya dengan penjelasan dan contoh-contoh konkret yang dan nyata yang mungkin pernah kita alami. Terkhususnya menghadapi anak-anak kita yang merupakan generasi alfa. Jadi untuk Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita pada sesi tanya jawab. Di mana tadi pemaparan dari Ibu Wida ada 4 poin. Yang pertama adalah karakteristik generasi alfa. Yang kedua adalah keluarga dan dunia digital. Sedangkan yang ketiga adalah AI, di mana kita ketahui dengan penjelasan tadi ada ChatGPT, Siri, Gemini, dan lainnya yang kerap digunakan oleh anak-anak kita. Sedangkan yang keempat adalah tips agar anak kita tangguh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih yang ingin bertanya, harap dibuat diketikkan di dalam kotak pesan, maka nanti Ibu Wida akan menjawab dari urutan yang paling atas, kemudian yang paling bawah. Jadi kepada Bapak Ibu yang terkasih, diberikan kesempatan untuk bertanya seputar tentang materi kita malam ini yang telah dijelaskan oleh Ibu Wida. Oh, tolong solusinya yang 12 poin. 9 poin kali ya, Bu April. 9 poin di-share melalui WA. Wah, saya tidak bisa. Bentar ya, saya coba ya. Kalau bisa ya, saya kirim ke Ibu Nita. Entahlah, apakah saya bisa? 9, Bu, 9. Bukan 12. Harus saya coba. Nanti. Terus Ibu mau nanya apa, Bu? Bagaimana dengan orang tua dari April yang ingin ditanyakan? Boleh ya Bu ya langsung ya kalau misalkan sudah kita sebutkan ya Bu ya. Itu saya udah share ke WhatsApp ya. Semoga sebentar lagi sampai ke Mama April Turnip. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kepada orang tua kami, dari orang tua April, jika ingin bertanya, boleh di-on-kan kameranya. Oh, itu ada dari orang tua Hansen ya. Cara memunculkan rasa penasaran itu bagaimana, Bu? Karena saya rasa dengan rasa penasaran itu anak-anak jadi bisa belajar berbagai hal. Betul banget, betul banget. Ini Mama dan Papa Hansen ya. Jadi di psikologi itu kan diteliti mengenai emosi. Apa saja
emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif pada anak? Jawabannya adalah rasa takut dan rasa marah. Jadi sedih pada anak itu sebenarnya nggak terlalu berlarut-larut. Anak mah kalau sedih cepat hilang. Tapi kalau takut gitu ya atau marah itu bisa lama banget. Nah itu emosi negatif. Waktu diteliti apa saja emosi positif yang dirasakan oleh anak, ternyata ranking 1 yang paling penting adalah rasa ingin tahu, rasa penasaran. Baru yang keduanya rasa dicintai, lalu yang gembira, gitu-gitu. Tapi nomor 1 adalah penasaran, betul kata ibu. Karena kalau anak kita punya rasa ingin tahu, sampai gede juga nggak usah disuruh belajar juga, kalau memang udah minatnya dia bakal ngulik gitu. Cuma sayang, zaman sekarang itu anak tuh mudah banget nyebutin rasa ingin tahu itu dengan istilah yang agak negatif ya, kepo gitu. Kepo tuh kadang-kadang suka disebutnya kayak nyinyir gitu. Nah, itu yang perlu kita ini ya. Biasanya rasa ingin tahu itu dibangun sejak kecil. Waktu orang tuanya ngajak jalan-jalan anak, terus anaknya nanya apa, orang tuanya jawabnya pelan-pelan ya. Terus anaknya lagi asik misalnya ngeliatin, misalnya jalan di selokan. Ternyata di selokan itu ada ikan kecil-kecil, terus anak kita jongkok lama ngeliatin selokan. Kita juga menemani, nggak cepet, terus itu selokannya kotor gitu. Jadi sungguh kita bisa mengikuti anak kita. Maka misalnya dia nanya, Mama, demokrasi itu apa? Terus dijawabin sama mamanya. Besoknya dia nanya sama bapaknya, Papa, demokrasi itu apa? Dijawabin sama papanya. Besoknya dia sama mamanya, Mama, demokrasi itu apa? Terus mamanya ngebentak. Kamu kan udah 3 kali nanya, apa-apa gitu. Nah, bentakan itulah yang menyurutkan rasa ingin tahu anak. Akhirnya dia juga nggak akan berani nanya lagi, karena ya ternyata belajar itu menakutkan, gitu ya. Jadi itu yang perlu dibangun adalah sejak kecil, mari temani anak kita mengamati lingkungan. Yang kedua, jawab pertanyaannya meskipun berulang-ulang, biarin nggak apa-apa, karena di situ awal dari rasa ingin tahu. Benar-benar menjawab ya buat orang tua Hansen ya. Pak Wisnu nih, ada pertanyaan? Ada, saya baca sendiri aja nih. Ya, oke, Ibu. Pak Wisnu, bagaimana bersahabat dengan medsos untuk menjadi media bagi keluarga untuk bisa ngobrol? Betul sekali, itu harusnya. Kalau boleh, Bapak Ibu, kalau anak kita sudah pada punya medsos, kan anak-anak kelas 6 SD, SMP itu udah pada punya lah ya, entah IG gitu biasanya, atau apa ya, TikTok misalnya, usahakan kita menjadi followersnya. Lalu kita cek dulu, cek ombak gitu ya. Apakah anak kita suka kalau kita ngasih jempol? Kalau misalnya kita ngasih jempol tiba-tiba, si mama ngasih jempol bikin malu aja ada jempol dari mama. Ya udah, seterusnya kita nggak usah ngasih jempol, gitu ya. Udah, yang penting kita ngikutin segala gerakan dia. Lalu kita cek ombak lagi. Apakah dia suka kalau yang dia tayang itu dibahas, ya? Misalnya dia lagi nayangin foto bersama temannya yang pegang piala, terus itu tadi siapa yang ada piala, yang pegang piala? Kalau dia kayaknya senang gitu ya ditanya terus ngejawab ya teruskan. Tapi kalau kamu kepo lihat-lihat ini aku ya udah, daripada di unsubscribe atau unfollow, ya udah nggak usah nanya lagi gitu. Jadi memang tiap orang beda-beda nih Pak Wisnu. Ada yang suka kalau ditanya-tanya sesuai dengan postingan atau status dia gitu ya. Tapi ada juga yang nggak suka, jadi nggak tahu tuh harus di ini ya. Kita lihat dulu. Tapi kebanyakan sih seneng. Kalau enggak ya nggak usah ngobrolin medsosnya dia, ngobrolin medsosnya temennya juga boleh. Papa lihat loh, medsos teman kamu yang ini itu dia ini. Emang kalau kamu sendiri gimana? Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Lanjut. Aduh, ini ada teman saya nih, Mama Albert. Saya manggil dia Mom Olive. Bagaimana cara mengatasi mood anak yang masih cepat naik turun? Tuh, dia manggil saya Mom Wida. Ya, pada dasarnya dengan banyaknya gempuran informasi dari medsos itu memang bikin emosi anak mudah kelelahan. Jangankan anak, kita aja kalau kelamaan scroll medsos kan juga hati kita berat ya. Apalagi kalau sadar harusnya jam 1 udah mulai nyiapin makan siang, jam setengah 12 udah nyiapin makan siang gara-gara scroll medsos, tiba-tiba ada jam
gitu kan. Pasti kita juga jengkel sama diri sendiri. Nah, begitu juga anak kita kalau kebanyakan nonton medsos, dia suka jadi, atau nonton internet itu suka jadi moody. Maka seimbangkan antara kegiatan fisik, lari-lari, nari-nari, main sepeda, main bola gitu ya, mandiin anjing atau main sama kucing misalnya, dengan kegiatan di luar ruangan. Mungkin kan kalau di Tasik mah masih banyak lah ya tanah-tanah yang luas, pohon-pohon, nah itu main di sana. Sama mamanya main bola juga bisa, sama-sama main sepeda juga bisa, karena itu yang bisa mengurangi moodingnya anak. Atau satu lagi berenang juga bisa. Dan satu lagi latih anak kita untuk menjawab perasaan gitu ya. Karena kalau kita aja orang tua, kita orang tua nih, kalau ditanya, apa kabar Bapak Ibu? Pasti jawabnya baik kan? Padahal kan belum tentu baik. Ada yang lagi capek, ada yang lagi jengkel, ini sinyal di rumah aku jelek, jadi suara ibu udah nggak jelas gitu ya. Ada yang lagi bingung, ada yang lagi menyesal, aduh ibu tadi ngejelasin itu saya jadi menyesal. Nah, kita nggak terbiasa menganalisa perasaan kita. Harusnya kita bisa diam dulu untuk hari ini, saat ini apa perasaan saya. Lalu pertanyaan kedua, kenapa bisa begitu? Nah, kalau anak kita biasa seperti itu, hai Albert, gimana tadi di sekolah? Nah, senang gitu. Capek, Mama, misalnya. Nah, itu. Oh, apa yang bikin capek? Udah gitu aja. Akhirnya lama-lama, karena mood itu emosi. Kalau bisa dibahasakan, jadi logika. Akhirnya dia nggak terlalu moody. Jadi apapun dia cerita. Mudah-mudahan menjawab ya, Mama Albert ya. Mama Albert ini membayar hutang, memang udah janji mau nanya. Saya terusin ya ke Pak Oki Chandra ya. Seberapa besar peran istirahat digital dalam membangun generasi tangguh? Bukankah bila terlalu banyak digital detox itu akan mempengaruhi kemampuan dia di dunia digital untuk masa depannya? Pak Oki, Bapak Ibu, ini konsep yang dibawakan Pak Oki itu bagus banget, digital detox. Jadi sekali-kali jangan pakai HP, sekali-kali matiin handphone, kayak kita berada di daerah yang nggak ada sinyalnya sama sekali, kayak gitu tuh. Wah, keren. Nah, justru tantangan anak zaman sekarang adalah eksistensi diri, merasa diri eksis di dunia ini. Banyak anak-anak yang sudah tidak bisa eksis kalau lagi nggak pegang HP. Jangankan pegang HP ya, pegang HP aja yang baterainya udah lemah, buat dia tuh eksistensinya turun banget. Aduh, nanti kalau baterainya habis gimana? Aduh, nanti kalau full ini gimana? Aduh, gitu. Jadi, nggak pernah ada kerugian dari digital detox sih. Kalau saya baca ya, anak itu sebetulnya maksimal sehari, kalau kata Perdana Menteri Singapura tadi 30 menit loh pakai HP-nya. Anak kita mah mana bisa ya? Bisa 30 menit juga dia udah bisa. Dan angka maksimalnya buat setiap anak adalah 2 jam per hari. Jadi, istirahat digital itu penting banget. Mulai dari ayah dan ibu. Ya, minimal pas jam makan, nggak ada yang pegang HP sama sekali. HP ditaruh di kamar atau ditaruh di mana lah. Pokoknya di atas meja makan nggak boleh ada HP misalnya. Minimal waktu ke gereja, masuk ke ruangan gereja, HP-nya ditinggal di tas mama. Semua dikumpulin di dalam tas mamanya. Terus semuanya bisa ikut misa tanpa pegang HP. Yang gitu-gitu tuh. Kalau anak kita masih bisa eksis sekalipun nggak pegang HP, itu udah jadi manusia yang utuh, dan ke depan dia akan jadi leader untuk teman-temannya nggak bisa lepas dari HP gitu. Mudah-mudahan gitu ya Pak Oki ya. Bapak juga ya, digital detox juga ya bersama Ibu. Sudah. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Jika ada, Bapak Ibu bisa mengirimkan pertanyaan melalui obrolan. Ya, terima kasih Pak Oki buat kirimannya. Bapak Ibu, sekarang saya yang nanya ya. Saya yang nanya di kolom chat, tolong dijawab ya. Bapak Ibu, kalau sampai saat ini biasanya fitur-fitur AI apa aja yang bisa dipakai sama Ibu, yang udah biasa Bapak Ibu pakai? Fitur AI.
yang biasa saya pakai. Misalnya kalau saya mah biasanya pakai apa? Eh, Map. Kalau mau pergi kemana, Map, Google Map. Dulu awal-awal mah namanya masih Waze gitu ya. Pakai Waze. Sekarang akhirnya Google Map. Kalau Bapak Ibu pakai apa? Jadi kalau belakangan saya ChatGPT sih. Bikin artikel saya pakai ChatGPT. Bikin slide saya pakai ChatGPT di awal. Wah ini pakai. Wah ada magisterium itu paling ini ya akurat ya katanya ya informasinya ya. Meskipun nggak terlalu luas tapi dia ini Grok dan Meta AI. Oh, ini kebayang nggak Bapak Ibu betapa gap gap teknologi antara orang tua jauh. Begitu juga orang tua ke anak kan gapnya juga jauh gitu ya. Saya baca, aduh ini apa itu Grok Pak gitu ya. Meta AI tahu masih banyak ngaconya dia kalau ngejawab ya. ChatGPT, CapCut, bagus Bu Mila. Meta AI, ChatGPT, Meta AI dan CapCut, ya betul. Meta AI ya, iya. Jadi itu yang perlu kita jembatani supaya tidak ada gap keterampilan literasi digital kita. Kalau sesama orang tua udah bisa saling tahu, ke anak juga kita masih bisa nyambung dan di situ akhirnya ngobrol. Bapak Ibu, sampai kapanpun anak butuh orang tua. Sampai kapanpun anak bangga kalau orang tuanya nyapa dan nanya. Sampai kapanpun hati anak itu teteg kalau orang tuanya mau jadi support system dia, gitu ya. Saya ngisi acara di podcastnya Keuskupan, waktu itu judulnya Bunuh Diri. Itu beberapa remaja memang betul pernah mencoba bunuh diri. Dan penyebabnya adalah karena dia merasa bahwa keluarganya nggak ngertiin dia. Jadi dia nggak dapat support system. Terus berapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya mengisi parenting di UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Dan kesimpulan dari orang tua adalah ternyata anak-anak saya tuh sampai semester berapapun masih tetap pengen pulang ke rumah orang tua, masih pengen didengerin sama bapak ibunya, masih pengen curhat sama orang tua gitu. Jadi sebetulnya peran kita itu tidak tergantikan di mata anak. Tinggal kitanya aja ya. Mau nggak gitu, kedeketin bisa nggak gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu yang terkasih, apakah ada yang ingin masih di-sharingkan? Oh ini satu lagi Pak Oki, keterampilan apa yang harus dimiliki generasi muda agar tetap relevan 10-20 tahun ke depan? Yang tadi Pak, kreativitas, ya, karena kan semua karya itu yang bikin orang. Memang akhirnya AI yang mengembangkan, tapi kan yang bikin orang. Dan yang mengakhiri, yang memilih, yang menimbulkan juga orang. Lalu kerjasama. Anak-anak yang bisa kerjasama akan bisa jadi leader di kemudian hari. Anak yang asik sama gadgetnya sampai kurang bisa kerjasama, kemungkinan ke depannya dia cuma jadi disuruh-suruh aja. Tapi yang bisa mimpin adalah anak yang biasa bekerja sama. Tadi empati juga, karena dengan berempati itu kita tidak pernah digantikan oleh AI. Kita bisa berempati, AI mah nggak bisa kan, AI mah cuma mengandalkan kekuatan data dia, gitu ya. Itu kira-kira. Jadi kerjasama, kreativitas, dan daya kritisi ya, karena banyak data-data yang belum tentu benar. Dan satu lagi, bisa berempati. Nanti saya kirim lagi deh yang dibutuhkan dari anak. Sebelum saya memberikan slide di hari apa ya besok Sabtu ya deh. Enggak besok saya pada hari Senin ya saya kirim ya Bapak Ibu ya. Nih saya kirim lagi ke Bunita. Bunita kan udah ya Bu dikirim ke orang tua ya Bu? Yang tadi baru di satu kelas, nanti Bu di share setelah ini ya. Oke, udah tuh sudah dikirim. Kemampuan yang dibutuhkan juga udah saya kirim Bapak Ibu. Itu jadi anak kita tuh jangan disuruh tinggi di nilai matematika gitu ya. Kata Jensen Huang juga anak yang tinggi matematika juga nanti bisa dikalahin sama AI gitu ya. Tapi anak yang bisa bekerja sama dan seperti berkomunikasi. Semakin banyak anak-anak, saya pernah diminta bicara di satu SMA, gara-gara anak-anak SMA-nya pada nggak bisa ngomong. Waktu disuruh presentasi juga nggak bisa presentasi. Ternyata karena di rumahnya mereka jarang ngobrol sama orang tuanya.
Jadi Bapak Ibu ayo biasakan ngobrol sama anak kita terutama yang sudah SMA, SMP biar mereka jadi eksis gitu di lingkungan. Jangan mati gaya gitu ya, kalau udah ada di lingkungan. Itu dia. Semoga menjawab Bapak Ibu. Terima kasih ya buat pertanyaan-pertanyaannya. Kayaknya waktu saya sudah habis. Miss Nora unmute. Ya, terima kasih kepada Ibu Wida. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sebagai rangkuman dari kegiatan parenting kita pada hari ini, bahwa generasi Alpha membutuhkan pendampingan yang bijak dalam menghadapi dunia digital. Anak-anak perlu diarahkan agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif. Ketangguhan mereka dapat dibangun melalui komunikasi yang hangat, batasan yang jelas, serta teladan yang baik dari orang tua. Selain itu, kerjasama antara sekolah dan orang tua menjadi kunci penting untuk menciptakan lingkungan yang konsisten dan mendukung perkembangan anak di era digital. Dengan sinergi yang baik, kita dapat membentuk generasi alfa yang cerdas digital, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan sesuai dengan tema kita, yaitu membangun generasi tangguh di era digital. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang terkasih. Semoga dengan pemaparan dari Ibu Wida dapat bermanfaat bagi kita. Maka untuk acara atau kegiatan selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Irwan. Halo Pak Irwan. Halo Miss Nora, wow luar biasa sekali ya tentunya dengan pemaparan materi yang sangat berharga, bermanfaat tentunya buat kita semua, khususnya kita orang tua, baik di rumah tentunya, dan kita sebagai pendidik di sekolah yang sangat bermanfaat sekali untuk generasi muda dan tangguh menghadapi dunia digital. Mari kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk kegiatan kita dengan memberikan reaksi. Oke, baik ya, dengan hati apapun itu. Luar biasa. Tentunya Ibu Wida, sekali lagi terima kasih atas pemaparan-pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa dan bermanfaat. Terima kasih juga Mama Papa yang tentunya pada malam hari ini kita semuanya sehat, semuanya menyempatkan diri untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua dan tentunya untuk masa depan anak-anak kita. Tentunya kita akan tutup dengan doa, doa penutup. Mr. Irwan, Ya, Bu ini akan menyampaikan dulu. baik, silakan. Baik, selamat malam Ibu Wida dan juga Bapak Ibu. Kembali kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Wida yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami orang tua dari Sekolah Yosudarso Tasikmalaya. Juga terima kasih kepada orang tua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pula di tengah segala kesibukannya untuk dapat bekerja sama dengan sekolah, bersatu hati, sehingga apa yang kita lakukan nanti bersama-sama sepakat antara sekolah dan juga orang tua, kita bisa bergandengan tangan untuk membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh, generasi yang unggul, dan dapat membangun ke generasi ke depan menjadi lebih baik lagi. Untuk sebab itu, sekali lagi terima kasih atas segala dukungannya dan mungkin di lain kesempatan kami juga akan meminta tolong kembali kepada Ibu Wida untuk tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan ini sehingga generasi-generasi muda dari Sekolah Yosudarso Tasikmalaya dapat menjadi generasi yang lebih baik lagi di era digital ini. Begitu, terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih Ibu Windy. Tentunya kata penutupnya juga ya, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga. Mohon kesediaannya. Sebelumnya foto dulu Pak Irwan. Oh, foto terlebih dahulu. Iya, kita Oke, open cam dulu baik. semua. Mohon open cam sebentar ya, supaya Bu Wida juga punya kenang-kenangan dengan parents dari Tasik nih. Iya, banyak pisan. 60 orang, hebat. Luar biasa nih, Mami Papi hebat nih ya malam-malam. Makan malam enggak? Udah, jangan lapar. Oke, kita layar yang pertama. Silahkan untuk gayanya. Oke, boleh berikan reaksi apa ya? Emot boleh. Oke.
Layar kedua ada Pak Samuel nih. 1, 2, 3. Layar selanjutnya, layar 3. Layar keempat nih. Aduh, sedikit yang open cam ya. Layar keempat. Layar ke-5. Baik, sudah. Terima kasih Pak Irwan. Silakan untuk melanjutkan. Terima kasih Bu Wida. Ya, enggak. Oke. Kalau begitu saya meminta kesediaannya ada Miss Rena kah untuk memimpin doa penutup pada malam hari ini? Baik, Bapak Ibu dan juga para mami papi, Bu Wida, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam acara parenting ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Ya Bapa, semoga apa yang sudah Ibu Wida sampaikan membantu kami dalam membimbing anak-anak kami agar dapat senantiasa mendidik mereka untuk menjadi generasi yang tangguh dan bijak pada era digital ini. Ya Bapa, kami menyerahkan segala harapan-harapan kami ke dalam tangan dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Miss Renat. Sekali lagi terima kasih Ibu Wida atas kesempatannya, atas skillnya yang sangat luar biasa bagi kami para guru dan juga para orang tua. Sekali lagi terima kasih orang tua yang hari ini sudah memberikan kesempatan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan sekolah. Di akhir saya akan berikan pantun lagi. Beli durian ke Sindang Kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan Parent Terima selanjutnya. kasih Selamat semuanya. malam. Untuk Terima orang tua kasih. SD, ya untuk orang tua SD, mohon maaf, izin sebentar menginformasikan besok ada sosialisasi Teachcast ya. Akan diinformasikan di grup kelas masing-masing. Terima kasih. Dadah Bu Wida. Dadah. Makasih. Terima kasih Terima parents. kasih. Tuhan berkati. Kasih Bunita. Terima kasih. Semuanya izin Les. Terima kasih Ibu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Ada suster. Terima kasih suster. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya, luar Terima kasih biasa. semuanya. Tidak. Semuanya. Terima kasih Mami Albert. Saya waktu itu ke suaminya tiara kawan terus dari tangan ke suami saya kakiin aja. Teman-teman terima kasih semuanya ya. Saya pamit mau biar kereta Selamat dulu ya. jalan, hati-hati di Bye. jalan. Terima kasih. Jalan apa? Hati Bu. Nah, itu. Makasih, makasih. Izin Les, Halo Bapak Ibu terima kasih suster. semuanya. Terima Selamat kasih semuanya. malam. Selamat malam, semangat Selamat malam semuanya. suster.